Tentu saja ini artinya dalam kurung kan normalisasi zina gitu. Secara logika murni, jenengan pasti setuju. Lihatlah betapa liar dan bakal merusaknya buah akal yang seperti itu contohnya jika tidak diiringi oleh tuntunan dalil-dalil agama kan begitu, dan juga tidak diiringi oleh rasa malu. Orang sampai bisa berkata seperti itu seolah-olah gak ada rasa malu untuk bicara begitu. Dan hari ini jenengan kalau cari padanannya itu luar biasa banyak. Di tafsirnya disebutkan banyaknya dosa itu menjadi penghalang bagi jernihnya akal tadi itu, hati itu, rasa malu itu untuk mendeteksi furqan tadi itu. Nabi Adam alaihissalam itu oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala dibawakan 3 hal untuk dipilih. 1 akal, yang kedua agama, yang ketiga rasa malu. Nabi Adam disuruh milih dan Nabi Adam alaihissalam memilih akal. Malaikat Jibril itu lalu berkata kepada 2 yang tidak terpilih, yakni agama dan rasa malu ya. Ya sudah sana pergi, mau nggak dipilih gitu ya. Tapi 2 ini menolak. Mereka tetap meminta supaya diizinkan untuk membersamai akal tadi. Itu pun kemudian lalu diizinkan. Pesan moral dari riwayat ini adalah teman-teman, akal atau hari ini kita menyebut sebagai rasionalitas, rasionalisme, interkoneksi dan sebagainya itu, ya, jaring laba-laba, pokoknya yang gitu-gitu ya, itu betul kata Kak Kus tadi, harus dibarengi, diiringi oleh nakal, dalil-dalil, tuntunan-tuntunan, dan juga harus diiringi, dibersamai oleh rasa malu itu tadi. Malu ini tentu saja konteksnya adalah kepada Allah dan juga kepada manusia. Ada sebuah hadis begini, inna fi kulli dinin diya, setiap agama itu punya pondasi, pilar. Wa diya'ul Islam al-hayya, dan pondasinya Islam, tiangnya Islam itu adalah rasa malu. Sayyidina Ali yang masyhur kan ngendika, kalau kalian tidak lagi punya rasa malu, ya malu kepada Allah, malu kepada manusia, ya berbuatlah semaumu, kan begitu. Oke. Akal harus diiringi oleh tuntunan dan juga oleh rasa malu. Karena kalau akal tidak diiringi oleh 2 ini, dia akan rawan cenderung untuk menjadi liar dan merusak. Liar dan merusak. Contoh, ada orang bikin tweet panjang, belum lama, kayaknya semalam apa kemarin. Dia bilang begini, ketika orang balik di usia 12, itu hasrat seksualnya kan keluar. Memuncak di usia 18, 20, dan seterusnya ya. Usia-usia 20, 22, 25 itu lagi greng-grengnya ya. Waktu itu. Cuman rawani rabi kan ngono to. Makanya nek nafkah batin turah-turah. Nafkah lahir mumet ge. Oke. Itu konteks biologis. Di waktu yang sama, kita hari ini hidup di masa relasi laki-laki perempuan itu kan terbuka. Ya. Sehingga ya orang mudah betul untuk terjatuh kepada pergaulan bebas, menyalurkan hasrat seksualnya secara bebas. Oke. Seseorang itu lalu mengusulkan supaya demi satu sisi mengakomodir hasrat seksual, dan yang kedua menghindarkan dari resiko penyakit-penyakit seksual kalau gonta-ganti pasangan, sebaiknya
dibolehkan orang melakukan hubungan seksual pranikah dengan catatan hanya dengan satu pasangan dan menggunakan kondom. Oke. Tentu saja ini artinya dalam kurung kan normalisasi zina gitu. Sekarang kan istilah normalisasi keren gitu. Oke. Secara logika murni, jenengan pasti setuju. Iya kan? Secara logika murni. Lihatlah betapa liar dan bakal merusaknya buah akal yang seperti itu contohnya jika tidak diiringi oleh tuntunan dalil-dalil agama kan begitu, dan juga tidak diiringi oleh rasa malu. Orang sampai bisa berkata seperti itu seolah-olah gak ada rasa malu gitu untuk bicara begitu. Itu contoh aja ya, ilustrasi. Dan hari ini jenengan kalau cari padanannya itu luar biasa banyak. Konteks-konteks lain, bidang-bidang lain gitu kan. Banyak. Jangan sekali-kali nge-tweet LGBT dengan nada menyerang. Akunmu akan disuspend. Wes angel ngumpul ke follower, disuspend. Follower baru 100 ke suspend juga. Padahal ngumpul ke 100 10 tahun. Jadi setahun 10. Angel gitu. Itu contohnya. Oke. Sebulan nggak ada satu ya. Oke. Itu contoh ya bahwa akal tidak diiringi oleh nakal dan rasa malu itu memang bahaya. Oke. Yang kedua, teman-teman, tentu saja akal ini kan harus dikembangkan, gitu ya, diasah, ya melalui dengan cara belajar, sinau, ngaji, ikut majelis dan sebagainya, termasuk kuliah dan sebagainya. Itu bagian dari cara untuk mengasah akal, gitu kan. Nah, tadi aku sempat nyindir begini kan. Ada orang alim seperti Ibnu Arabi, Tabahur begitu ya. Yang itu maha alim tanpa baca buku, baca kitab gitu ya. Ini kan keinginan kita banget ya. Kita kan pengen ngerti apa-apa, dalilnya apa gitu ya, tapi sing nggak pakai baca. Saya nggak pakai baca ya. Kalau di posisi tanpa baca, kita sudah nderek gitu. Tapi alimnya orang. Oke teman-teman. Saya tertarik betul di Al-Quran itu ada ayat ini. Di ujung dari ayat 282 Al-Baqarah. Katanya ayat ini masyhur dibacakan di banyak majelis termasuk di kampus di Mesir. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu ilmu. Ternyata ada di jalannya ya. Jadi kalau jangan malas pilihannya bertakwa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Oke. Ada jalan peparing ilmu. Walaupun tentu kita nggak akan tabahur lah ya. Disuruh pinter sih deh, alhamdulillah ya. Ada jalan kita untuk keparingan ilmu. Okay. Dengan syarat. Okay. Dengan yo rapati mempeng sinau gitu loh ya. Yo gelem sinau tapi rapati mempeng. Tapi diparingi ilmu-ilmu di sisi Allah Ta'ala dengan syarat memang bertakwa. Syaratnya itu. Arab sinau baca buku kan susah. Problem. Diberi opsi lain di Al-Quran itu, yakni bertakwa. Ini lebih problem ternyata. Lebih problem loh. Tapi gak apa ya, sebagai ilmu aja lah ya, pengetahuan. Oke. Ayat tentang takwa di Al-Quran banyak betul. Salah satunya yang relate dengan ayat ini, bahwa Allah akan mengajarimu ilmu, membimbingmu, memberi jalan gitu ya. Entah itu sowan ke Kak Gus tiba-tiba dapat keterangan apa misal gitu ya. Wasilahnya itu bebas saja. Di Al-Quran itu ada ayat begini misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
In tattaqullaha yaj'al lakum furqan. Jika engkau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberimu keterangan-keterangan, pegangan, pedoman-pedoman yang lalu menjadi pembeda bagi dirimu untuk mengetahui antara yang hak dan batil, benar dan salah gitu ya. Ini dosa dan tidak, ini baik dan buruk dan sebagainya. Kata kuncinya itu adalah intattaqullah, bertakwa kepada Allah. Nah, sampai di sini teman-teman. Kalau kita itu lebih jernih, ya, ini jelas-jelas salah, jelas-jelas dosa. Dan itu jernih masuk di kita. Ya alhamdulillah itu dapat diklaim sebagai indikasi adanya takwa di hati kita, ngoten nggih. Tapi nek rodok selamur-selamur gitu nggih. Burek gitu ya. Padahal jelas-jelas aku ketok pernah krungu Cak Gus itu cerita gini gitu. Bahwa dalile koyone ono, tapi di pikiran kita, di hati kita burek. Ya mari cermati. Jangan-jangan itu bagian dari tidak bekerjanya furqan di hati kita, di pikiran kita. Karena ayat itu lanjutannya begini. Yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Allah lalu akan menghapuskan dosa-dosamu dan memberi ampunan kepadamu. Di tafsirnya disebutkan banyaknya dosa itu menjadi penghalang bagi jernihnya akal tadi itu, hati itu, rasa malu itu untuk mendeteksi furqan tadi itu. Kulo balen. Semakin banyaknya dosa itu membuat orang itu kesulitan untuk mendeteksi bedake antara hak dan batil, benar dan salah, dosa dan sebagainya. Karena itu lalu menjadi penutup terhadap hati kita, terhadap akal kita. Ayat lain menyebutkan begini, wa may yattaqillaha yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, yukaffir ankum sayyi'atikum wa yu'dim laku ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapus dosa-dosanya dan Allah akan mengaruniakan lipat ganda yang luar biasa bagi orang ini. Tentu saja di dalamnya lipat ganda dimaksud itu termasuk lipat ganda ilmu tadi itu, lipat ganda amal itu tadi itu. Jelas gak? Bahwa di antara jalan lainnya itu kalau pengen keparingan ilmu-ilmu dari sisi Allah tadi itu, diajari Gusti Allah itu, ya diantaranya dengan jalan bertakwa. Nah, problemnya bertakwa ini pun sulit. Kan ngoten nggih. Ya, kita bisa mencarilah apa maksud bertakwa dan segala macam. Saya ambil satu contoh aja, ilustrasi saja nggih. Ini parameter bertakwa yang digambarkan oleh Prof. Wahbah Zuhaili, juga disebutkan oleh Pak Quraish Shihab di Al-Misbah. Begini. Kalau kita pengen ilmu yang diajarkan, tanda petik diajarkan Allah kepada kita itu bekerja, kita kan syaratnya bertakwa. Oke. Digambarkan begini takwa itu. Ada 4. 1, bertakwa kepada Allah. Punya rasa takut kepada Allah. Yang kedua, zuhud. Zuhud yang dimaksud itu begini. Bukan kok lalu tarkut dunia, bukan. Zuhud yang dimaksud di situ itu adalah lesinau lengelmu itu tidak untuk memaksudkan hasrat-hasrat kepentingan-kepentingan duniawi yang tidak dibenarkan oleh agama. Misalnya, jenengan cari dalil, cari keterangan, kebolehan demok wong wedo. Dalam maksud supaya pengen demok. Ngoten nggih? Itu contoh itu. Itu tidak termasuk zuhud. Tapi kalau jenengan tolabul ilmi dalam rangka memperkaya ilmu, takarrub kepada Allah, derek ke Rasul, majelis ilmu dan sebagainya, itu yang dimaksud contoh-contoh zuhud. Itu yang kedua. Yang ketiga, tawaduk. Tawaduk kepada Allah dan tawaduk kepada manusia. Ketika diparing ilmu, diparing pengetahuan, itu lalu menambah tawaduk kepada manusia. Tidak kok lalu menjadi sombong gitu ya. Iyik misalnya, boten. Tawaduk. Mentang-mentang bakulane laris, juk kemlindi, nggih boten. Niku tawaduk contoh. Termasuk tawaduk kepada Allah. Nuwun sewu. Saya sampai hari ini nggak begitu paham
maksud ayat Allahu nurus samawati itu. Saya baca beberapa tafsir itu judek. Ya sudahlah, belum saatnya mungkin. Ngoten nggih. Walaupun terus coba sinau. Itu mungkin diantara contoh bertawaduk terhadap peparingnya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Takwa, zuhud, tawaduk, dan yang terakhir kudu punya riyadah atau mujahadah. Ngoten nggih. Jadi menurut berdasar 4 keterangan ini nggak bisa ujuk-ujuk awak dhewe mak pleng lalu dikasih ilham ilmu apa gitu ya. Tapi nggih boten purun zikiran misalnya tidak mau qiyamul lail misal gitu. Nongkrong terus ini. Lalu berharap apa? Wa yu'allimukumullah. Isi kon di jalan ya. Buatan ngoten. Nggih. Tetap harus punya riyadhah tadi itu. Tentu saja ini amat luas, entah itu mulazamah istighfar ya bisa, mulazamah sholawat ya bisa, mulazamah ngaji Quran dan sebagainya bebas-bebas mawon. Tapi ini contoh nggih, contoh gambaran kalau orang pengen berada di level takwa itu memang harus punya ilustrasi seperti ini itu ya. Ini nggak usah yang lebih jauh lagi lah, misalnya kayak Imam Ghazali kan jauh lebih berat tuh. 1 taubat misalnya. Abot ya. Bahkan di dalamnya ada fakir. Abot sopo sing gelem fakir cah. Oh. Pun derek ke Pak Gure siap mawon nggih 4 itu. Nah, 4 ini aja susah gitu loh ya. Susah. Oke. Berikutnya. Ning baru kayak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untung ya. Itu kewajiban tolabul ilmi dalam agama kita itu, sebagaimana Kanjeng Nabi sendiri mulangketan para sahabat yang beragam karakter dan latar itu nggak dibikin satu warna. Coba nek jenengan misalnya baru di aku umat Kanjeng Nabi kalau hafal Quran modar. Nggih. Baru di aku umat Kanjeng Nabi kalau sehari baca sholawat misalnya 1000 aja. Apalagi 10.000 ya. Wangil loh. Dan seterusnya dibikin kemudahan begitu di beberapa kota, di beberapa ya lakoni menungso lah longkot yang umat Kanjeng Nabi itu bagian barokah dari Kanjeng Nabi kepada umatnya. Kita bisa membaca dari sirah dan sejarah betapa Kanjeng Nabi itu memberikan kemurahan pengajaran yang murah kepada umatnya itu sesuai dengan konteks ilmu masing-masing. Contoh misalnya gini, kalau sahabat sekelas Sayyidina Ali bin Abi Thalib misalnya, itu diajari oleh Kanjeng Nabi itu amalia Sayyidul Istighfar itu. Amalia Sayyidul Istighfar. Tapi mungkin diantara kita itu kan kangelan untuk ngapal ke Sayyidul Istighfar loh. Ngapal ke aja kangelan, apalagi ngamal ke. Kangelan. Nah, tapi ada riwayat lain yang menunjukkan ini sebagai pembanding gitu. Ada seorang Arab Badui ngoten nggih. Ini diceritakan oleh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Arab Badui ini beristighfar tidak bisa, tanda petik ya, tidak bisa menggunakan Sayyidul Istighfar, tapi menggunakan cara yang benar-benar kelas dia, manusiawi banget, tetapi menimbulkan kesan yang mendalam di dalam hati orang yang bahkan membacanya, apalagi si pelakunya. Ringkasnya begini, ada Arab Badui datang ke pusara Kanjeng Nabi. Jadi ceritanya Kanjeng Nabi sampun kapundhut nggih. Datang di pusara Kanjeng Nabi dan berkata begini, ya Allah, orang yang berbaring di sini adalah kekasihmu yang mulia. Maksudnya Kanjeng Nabi ya. Adapun aku ini hambamu. Sementara setan itu adalah musuhmu. Kalau engkau mengampuniku, maka kekasihmu ini akan senang sekali. Kanjeng Nabi itu. Yang kecewa cuma setan. Tetapi kalau engkau tidak mengampuni aku, maka hambamu ini akan menderita. Aku maksudnya si Badui itu. Dan kekasihmu ini akan sedih sekali. Yang gembira cuma setan. Tentu saja. Engkau tidak akan menggembirakan setan dan membuat sedih kekasihmu. Nah, itu deh. Masuk ya? Masuk. Ini ada riwayatnya asli ada ya.
Yang kedua, orang Arab Badui ini berkata begini lagi, ya Allah, orang-orang Arab yang kaya dan dermawan itu punya kebiasaan. Ketika mereka wafat, maka budak-budaknya itu dimerdekakan di sekitar pusaranya. Adapun kekasihmu yang agung ini, Kanjeng Nabi maksudnya, itu adalah kekasih yang dunia seisinya ini engkau ciptakan kepadanya. Sehingga tentulah beliau ini adalah yang maha dermawan. Maka ya Allah, merdekakanlah aku. Karena tidak mungkin kekasihmu yang mulia ini tidak mau memerdekakan aku. Ini contoh ya, coba jenengan bandingin Sayyidul Istighfar sama ungkapan seperti ini. Beda. Dan keduanya itu diakomodir sebagai kebaikan, kebenaran, dan sebagainya. Ngoten nggih?